Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, serta pemirsa RCTP di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, selalu ceria, bahagia, dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, senang sekali, alhamdulillah, di hari yang cerah, di hari yang berkah, Bapak kembali bisa menemani kalian dalam acara PJJ, program pembelajaran jarak jauh, yang alhamdulillah acara ini merupakan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTP Langka Padane. Mantap ya. Oke, anak-anakku sekalian, masih ingat siapa Bapak? Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Bapak adalah Bapak Ade Saifullah. Bapak adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Kemakmuran 2, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian, baik. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kembali Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan. Wah, kenapa Pak diingetin terus? Ya, karena kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat, kalau kita sakit, wah, kita ngapain aja gak enjoy. Anak-anak kalau belajar, kalau sakit, gak enak, gak enjoy. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan kita. Nih, pertemuan-pertemuan yang lalu, Bapak mengingatkan untuk selalu cuci tangan. Terus apa lagi anak-anak? Kemudian makan makanan bergizi, terus apa lagi? Berolahraga, kemudian memakai masker. Oke, betul semua. Nah, untuk sekarang, sebagai seorang muslim, Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan juga, yaitu dengan selalu menjaga wudhu kita. Wah, emang wudhu berpengaruh Pak terhadap kesehatan? Jelas anak-anakku, para psikiater, para dokter meneliti bahwasanya wudhu selain bermanfaat buat rohani kita, ternyata wudhu juga sangat buat jasmani kita. Nih anak-anakku sekalian, wudhu dapat menyehatkan jantung, dapat mencerahkan mata kita, dapat sehat gigi kita, terhindar penyakit kulit, tangan menjadi bersih, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Oleh karena itu anak-anakku, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk selalu menjaga wudhu kita. Sampai-sampai ketika mau tidur pun kita dianjurkan untuk berwudhu. Coba, wow, ternyata sebelum kita tidur pun supaya kita suci, supaya kita bersih, supaya kita sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku, semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia dan ceria. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku sekalian, udah siap belajar semua? Wow, mantap. Ya, oke. Buku pelajarannya udah siap? Oke, pulpen, pensilnya udah siap? Bagi yang belum, ayo diambil dulu ya. Bapak tunggu. Ketika nanti belajar sudah mulai, dan biar fokus, kalian biar simak dengan seksama. Oke anak-anakku, jangan lupa, telah membagikan jurnal. Silakan kalian siapkan, nanti kalian isi ya. Oke, kalau udah siap semua, yuk kita doa sebelum belajar. Kita baca dulu, mudah-mudahan dengan doa ini, pembelajaran kita berkah dan kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, angkat tangannya, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekali lagi anak-anak.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke anak-anak, biar lebih berkah lagi, yuk kita dengarkan pembacaan surah Al-Kafirun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul Adzim. Oke anak-anakku sekalian, tadi kita sudah dengarkan pembacaan Quran surah Al-Kafirun. Masya Allah. Mungkin anak-anak bertanya, Pak, udah 3 kali pertemuan tentang Al-Kafirun selalu dibacain terus, kenapa sih Pak? Al-Kafirun adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang ternyata Allah turunkan mempunyai keutamaan atau fadilah bagi kita semua. Anak-anakku, kalian bisa lihat apa sih keutamaan Quran surah Al-Kafirun. Nih, yang pertama anak-anakku, jika kita Kafirun, ini dapat memperkokoh akidah dan membebaskan dari syirik. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Syirik adalah menyekutukan Allah. Jadi dengan kita sering membaca Al-Kafirun, fa insyaallah akidah Islam kita semakin kuat dan syirik akan diusir dari hati kita. Oleh karena itu, kita harus terus baca Al-Kafirun. Yang kedua, anak-anakku sekalian, ternyata surah Al-Kafirun juga ini baik dan dianjurkan oleh Nabi kita dibaca sebelum tidur. Kalian baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat kursi, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan nanti setelah doa itu kalian tutup dengan membaca Al-Kafirun. Kemudian surah Al-Kafirun juga dibaca ketika sholat qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ini Nabi kita paling ya, ketika sholat ba'diyah maghrib, qobliyah subuh selalu membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Seperti itu anak-anakku ya. Jadi kenapa kita baca Al-Kafirun? Dan juga nih, kali ini kita masih membahas tentang Al-Kafirun. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menulis Quran surah Al-Kafirun. Belajar tentang menghafal Al-Kafirun. Dan memaknai apa sih makna yang ada di Quran Al-Kafirun. Anak-anakku sekalian, dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menulis Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Nih, kemudian kalian diharapkan dapat menunjukkan hafalan Quran surah Al-Kafirun. Kalian sudah hafal Al-Kafirun? Udah hafal belum? Alhamdulillah, sudah ya. Kemudian nanti juga diharapkan kalian bisa memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Kira-kira apa sih pelajarannya? Isinya tentang apa? Nanti kita pelajari ya. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku toleran dengan benar. Nanti di Al-Kafirun ini ada ajaran tentang toleransi. Kalian diharapkan mampu berperilaku toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku sekalian, untuk sekarang kita memasuki menulis Quran surah Al-Kafirun. Kalian bisa lihat anak-anakku ya, di sini ada gambar anak yang lagi menulis. Wow. Ini harapannya menginspirasi kalian untuk menulis juga di rumah. Untuk pelajaran kali ini adalah menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Nih Bapak kasih tahu dulu nih, caranya bagaimana menulis Quran surah Al-Kafirun. Yuk dilihat. Yang pertama, mulai dari sebelah kanan ke arah kiri. Nih bedanya
menulis Arab dengan menulis Latin anak-anak ya. Kalau menulis Latin seperti ini, nomor 1, mulai itu dari arah kiri. Tapi kalau menulis Arab, mulai dari sebelah kanan dulu. Awas, jangan ketuker ya anak-anak. Kemudian yang kedua, sebelum menulis Arab, sebelum menulis Al-Kafirun, kalian perhatikan setiap huruf dan harokatnya. Hurufnya bagaimana, harokatnya bagaimana. Kalau tidak diperhatikan, nanti takut salah. Ya. Kemudian yang ketiga, nih, mulai menulis Al-Kafirun dengan teliti. Jadi jangan buru-buru, kecuali sudah ahli banget. Ya, kalian sudah ahli sekali, bisa menulis Arab cepat, boleh. Tapi kalau masih belajar menulis, nah teliti, hati-hati. Ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah Al-Quran surah Al-Kafirun. Kalian bisa lihat. Nih, ada 6 ayat dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Kalian perhatikan hurufnya, kalian perhatikan harokatnya. Ada yang di bawah garis, ada yang di garis. Harokatnya ada fathah, kasrah, dhammah, ada tanda panjang dan lain sebagainya. Kalian perhatikan, kalian lihat, dan silahkan nanti setelah pembelajaran ini kalian praktekkan menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Siap? Mantap, siap ya. Oke, ini jadi tugas di rumah. Silakan kalian setelah pembelajaran ini latihan menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, kita menghafal Al-Quran surah Al-Kafirun. Tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu biar kalian lebih semangat menghafal Al-Qurannya. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Masya Allah. Ini anak-anakku sekalian, keutamaan menghafal Al-Quran banyak sekali. Banyak banget. Nah, biar kalian hafal, Bapak cuma sebutkan 3 macam saja. Keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, digolongkan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana, Pak? Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anak-anakku ya, Inna lillahi, sesungguhnya Allah. Nih, sesungguhnya Allah, ahlina minan nas, mempunyai manusia, mempunyai keluarga di golongan manusia. Para sahabat yang mendengarnya bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa sih keluarga Allah di golongan manusia itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Quran. Hum ahlullah wa khasatuh, kata Rasulullah. Mereka itu adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Nah, jadi orang yang senantiasa belajar Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, itu digolongkan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, golongan tersebut adalah golongan yang dekat dengan Allah. Golongan yang benar-benar dijamin oleh Allah. Dunianya ataupun akhiratnya. Golongan tersebut pasti sukses. Hidupnya, pendidikannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk keluarga Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti akan dilanjutkan setelah break berikut ini. Oke, sekalian, kembali di pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi sampai ke poin pertama, bahwasanya orang yang senantiasa menghafal Al-Quran digolongkan sebagai keluarga Allah. Kemudian yang kedua, digolongkan sebagai orang pilihan Allah. Dan yang ketiga, akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Bahkan anak-anak, sebelum masuk surga, orang yang ahli Quran ini akan diberi pakaian khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dia adalah jubah kehormatan.
Dan juga dikasih apa namanya? Yang di atas kepala sebagai tanda kaya raja itu apa namanya anak-anak? Apa? Mahkota. Jadi Al-Quran kalau kita baca terus, kita hafalkan, nanti orang yang akan masuk surga dikasih mahkota kehormatan, dikasih jubah kehormatan, dan ternyata orang tuanya juga, ayah ibunya dikasih juga mahkota kehormatan sebagai balasan bahwa dia memiliki anak yang saleh, yang ahli Al-Quran. Setelah mau masuk surga, Masya Allah disambut malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Kata malaikat menyambut yang mau masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat wahai yang mau masuk surga. Sini, sini. Masya Allah. Setelah masuk surga, orang yang ahli Quran ini menikmati apa saja yang ada di surga tersebut. Masya Allah. Ya, pakaiannya sutra, ada perhiasannya, emas, mutiara, dan menikmati semua yang ia inginkan. Jadi ketika kita termasuk ahli Quran, akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Amin ya robbal alamin. Nah Pak, gimana sih biar kita bisa menghafal Quran Pak? Yuk kita simak video berikut anak-anak ya. Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murajaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Oke, anak-anakku sekalian, itu cara menghafal Al-Quran. Jadi pertama itu kita niatnya harus ikhlas karena Allah. Kedua, jangan lupa doa dulu kepada Allah, minta dimudahkan. Ya Allah, saya mau menghafal surah Al-Kafirun, mudahkan ya Allah. Kenapa berdoa? Anak-anakku, ternyata yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah. Ar-Rahman, Allamal Quran. Dialah Allah yang maha pemurah, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kita minta sama Allah supaya diajari Al-Quran, dimudahkan menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mulai hafalkan per ayat. Jangan buru-buru, one day, one ayat gak apa-apa. Satu hari satu ayat dihafalkan gak apa-apa. Ya, misalnya nih untuk sekarang kita akan menghafal Al-Kafirun nih. Kalian bisa lihat ya. Yuk kita baca dulu. Misalnya kita mau menghafal ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kalian baca berulang-ulang. Jangan hanya sekali anak-anak ya. Ketika mau menghafal, baca berulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagi jalan boleh. Ya, mau main ke teman. Jalan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal kafirun. Biar lancar. Biar hafal. Ya. Jadi bacanya diulang-ulang sampai terus sampai hafal. Ketika sudah hafal, besoknya diulang lagi. Makanya boleh kalian baca hafalan kalian ketika sholat sunnah. Ketika sholat sendirian di rumah. Ya.
waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibaca lagi sampai hafal. Ya. Terus selanjutnya ayat 2, 3, 4, 5, 6. Nih, jadi kalau mau menghafal, berdoa dulu sama Allah. Kedua, hafalkan per ayat. Jangan pindah ayat dulu sebelum ayat pertamanya hafal. Nih, kalian jangan ke ayat kedua, tapi ayat pertamanya belum lancar. Jadi ayat pertama dulu dihafalkan, setelah hafal baru ayat kedua hafal, ayat ketiga dan selanjutnya. Fahim tum? Fahimna. Alhamdulillah ya. Oke, jadi tugas di rumah kalian hafalkan, coba praktekkan yang tadi Bapak bilang ya. Hafalkan per ayat, 1 hari 1 ayat, nggak apa-apa, bagus. Ya, besoknya ayat keduanya, ayat 1, ayat 2 sudah hafal, baru ayat ketiga. Terus selanjutnya sampai ayat ke-6. Dan mudah-mudahan semua Al-Quran yang 30 juz kita hafal. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, untuk sekarang tentang makna Al-Kafirun. Makna Al-Kafirun isinya tentang apa aja? Yo, tapi sebelumnya masih ingat nggak tepuk Al-Kafirun? Ini untuk mengingat kembali Al-Kafirun itu turun di mana? Berapa ayat? Apa isinya? Yuk kita tepuk dulu ya. Kita ingat-ingat dulu tentang Al-Kafirun, baru nanti setelah ini kita belajar makna tentang Al-Kafirun. Oke, siap. Tepuk 3 kali ya anak-anak. Tepuk Quran Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Turunnya di Mekah. Surat ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Isinya ibadah, toleransi, menghormati, Allahu Akbar. Nah, begitu anak ya. Jadi diulang lagi biar hafal. Ya. Al-Kafirun berapa ayat? 6. Mantap. Turunnya di mana? Di Mekah. Masya Allah. Terus juga misalnya surat keberapa? Keberapa ya? 109. Betul. Isinya tentang apa? Tentang ibadah, tentang toleransi, tentang menghormati juga. Nah, sekarang kita akan terangkan isi dari Quran surah Al-Kafirun. Oke, anak-anakku sekalian. Al-Kafirun tuh isinya apa sih? Yang pertama, Quran surah Al-Kafirun adalah jawaban kepada kafir Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi. Nih, pada pertemuan yang lalu Bapak pernah cerita bahwasanya sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajak kompromi, mengajak damai. Muhammad, kita damai aja yuk. Aku mau tawarkan nih, kamu mau uang banyak enggak? Kamu mau jabatan yang tinggi terhormat enggak di Mekah? Tapi syaratnya Muhammad, kamu harus menghentikan dakwah, mengajak kami untuk menyembah Allah. Udah stop, jangan dakwah lagi. Begitu. Atau begini ajalah Muhammad, kita gantian yuk, kita gantian. Tahun ini kami ikut agamamu menyembah Allah. Tapi tahun depan engkau ikut agama kami menyembah berhala kami. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Gitu Muhammad. Mau nggak kalau begitu? Oh, no. Tidak. Nabi Muhammad tidak mau dan turunlah Al-Quran surah Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu adalah jawaban dari Allah bagi orang-orang kafir Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara bergantian menyembah Allah, bergantian menyembah berhala. Kemudian yang kedua anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Kafirun juga kita diperintahkan berpegang teguh kepada akidah Islam, tidak mencampur adukan agama. Kita sebagai orang Islam harus yakin, seyakin-yakinnya. Harus apa anak-anak? Yakin.
percaya bahwasanya agama kita, agama Islam ini agama yang the best. Agama terbaik yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Selain Islam, no, tertolak. Kalian harus yakin itu, pegang teguh agama Islam, jangan mau ditukar oleh apapun. Uang banyak, kasih mobil, apalagi kasih permen. Jangan, ya. Jadi pegang terus agama Islam. Sampai kapan, Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, sampai engkau meninggal itu harus berpegang teguh pada agama Islam. Jadi jaga keislaman kita, ya anak-anak. Oke, anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, anjuran bersikap toleransi. Kita memegang teguh ajaran Islam, tapi jangan lupa juga kita diperintahkan untuk menghormati ajaran agama lain. Apa itu toleransi? Nih, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama atau keyakinan yang ada dengan cara tidak saling mencampuri urusan akidah dan peribadatan masing-masing. Jadi kita mau menghormati, mau menghargai, ya. Orang yang bertoleransi dengan beda agama, dia tidak mengganggunya, tidak menghinanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diajak untuk beribadah, menyembah berhala, Nabi Muhammad tidak menghina agama tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah. Dalam urusan sosial, kita harus kerjasama. Ya, dengan teman yang beda agama, belajar bersama. Bermain bersama. Tolong menolong. Boleh, harus. Tapi ketika sudah memasuki area wilayah agama, jangan bekerja sama, jangan dicampur-campurkan. Hari ini kamu main yuk ke tempat ibadahku. Nanti besok aku main ke tempat ibadahmu. Tidak, itu bukan toleransi anak-anak. Ya, jadi toleransi kita mau menghargai, kita mau saling menolong, saling bekerja sama dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan agama tidak, kita harus pegang teguh agama kita. Nah, untuk selanjutnya coba kita lihat tayangan berikut ya anak-anak. Nah, langsung kesimpulan saja anak-anak ya. Nih, kesimpulannya apa? Yang pertama, bahwasanya setiap menulis huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Jangan lupa perhatikan huruf dan harokatnya. Kemudian yang kedua, menghafal Quran surah Al-Kafirun dapat dilakukan dengan sering membaca surah Al-Kafirun. Dan yang ketiga, makna atau ajaran yang ada dalam Al-Quran surah Al-Kafirun adalah penegasan tentang akidah dan ibadah, serta anjuran sikap bertoleransi. Nah, itu anak-anak. Oke, untuk selanjutnya. Nih, ayo berlatih. Nih, ada 5 soal. Kalian bisa baca ya. Nomor 1 misalnya, arti Al-Kafirun adalah apa coba? Iya, betul. Arti Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Kemudian, nomor 2, salah satu keutamaan menghafal Al-Quran. Apa coba anak-anak? Akan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Betul sekali. Yang ketiga, terhadap pemeluk agama lain harus saling menghormati. Yang keempat, arti saling menghormati adalah, betul, yang A, kemauan untuk menghargai perbedaan. Yang kelima, arti surat Al-Kafirun ayat pertama, wahai orang-orang kafir. Nih jawabannya anak-anak ya. Betul semua. Nih. Oke, anak-anak.
Kita cukupkan ya pembelajaran dan budi pekerti bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Padane. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian jaga sholat, mengaji dan belajar di rumah. Jangan lupa juga berbakti kepada kedua orang tua. Doakan mereka, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah pembelajaran PAI dan budi pekerti akan dilanjutkan pada pekan yang akan datang, Jumat yang akan datang. Kalian terus menyimak ya bersama RCTP Langka Padane. Yang dapat Bapak sampaikan, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.